Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak yang solih dan solihah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, manfaat hewan bagi manusia. Sebelum ke materi pembelajaran, mari kita awali kegiatan belajar kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan belajar kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan beragam macam hewan-hewan di muka bumi ini. Mereka saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Namun, di antara mereka ada yang bermanfaat dan ada yang merugikan bagi manusia. Jenis hewan dibagi menjadi dua, yakni menguntungkan dan merugikan. Contoh hewan yang menguntungkan bagi manusia seperti kerbau, sapi, kuda, itik, domba, dan yang lainnya. Sedangkan hewan yang merugikan bagi manusia seperti tikus, nyamuk, lalat, dan yang lainnya. Manfaat hewan bagi manusia: sebagai bahan makanan, sebagai bahan pakaian, sebagai bahan obat-obatan, untuk diambil tenaganya, sebagai bahan kerajinan, dan masih banyak manfaat yang lainnya. Contoh hewan yang bermanfaat sebagai bahan makanan: ikan laut, ikan tawar, unggas seperti ayam, bebek, itik, burung, dan yang lainnya, sapi, dan masih banyak hewan yang lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan makanan oleh manusia. Manfaat hewan sebagai bahan pakaian seperti ulat sutra yang digunakan untuk membuat benang sutra, dompet dari kulit sapi, dan masih banyak yang lainnya. Salah satu contoh hewan yang digunakan sebagai bahan obat-obatan: hewan undur-undur berkhasiat untuk pengobatan darah tinggi dan batu empedu. Kelelawar berkhasiat untuk mengobati penyakit asma. Itulah salah satu contoh beberapa hewan yang dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan. Kerbau merupakan salah satu hewan yang diambil tenaganya oleh manusia untuk membajak sawah. Kuda juga biasanya dimanfaatkan oleh manusia sebagai alat transportasi sehingga dirubah menjadi bentuk yang dinamakan delman atau dokar. Salah satu contoh kerajinan yang berbahan dasar dari hewan: hiasan dinding dan bros yang berasal dari cangkang kerang. Ini merupakan beberapa hasil kerajinan yang berasal dari bulu ayam. Selanjutnya ada hiasan dinding kaligrafi dari kulit kambing atau domba. Berikutnya ada kulit sapi, kambing, atau domba yang bisa juga digunakan sebagai bahan alat musik. Dalam video kali ini, Ustazah juga akan menceritakan kisah tentang hewan. Kisah si semut dan merpati. Pagi itu hujan baru saja berhenti. Di hutan kecil tempat tinggal para hewan itu tampak basah oleh sisa-sisa air hujan. Semut menikmati pemandangan itu dengan riang gembira. Tiba-tiba ia mendengar suara aliran air sungai yang menarik hatinya. Lantas ia pun berjalan ke arah sungai itu hendak melihat-lihat. Semut tidak tahu bahwa sungai setelah hujan cukup berbahaya sebab arus airnya deras. Semut bersenandung riang. Sesampainya di sungai, ia takjub dengan keindahan pemandangan yang ada di depannya. Ia pun mendekat ke tepi sungai hendak mencoba merasakan kesegaran air sungai yang tampak bening itu. Sayang, ia kurang berhati-hati. Ia terpeleset dan kecebur ke dalam sungai. Arus air yang deras menyeret tubuhnya yang kecil. "Tolong! Tolong!" teriak semut. Namun tidak ada hewan yang mendengarnya. Suara semut terlalu pelan, sedangkan suara air sungai terlalu keras. Di sebuah pohon tidak jauh dari situ, seekor burung merpati sedang bertengger dengan santai. Ia menikmati udara hutan yang begitu sejuk dan menyegarkan. Tiba-tiba matanya tertuju pada sesosok semut yang tampak sedang berusaha menyelamatkan diri di tengah arus sungai yang deras. "Kasihan sekali semut itu," batin merpati.
Aku harus menyelamatkannya. Merpati terbang ke tepi sungai, lalu memungut daun yang jatuh dari pohon. Lantas ia terbang lagi dan menjatuhkan daun itu di dekat semut. Dengan sekuat tenaga, semut berusaha naik ke daun itu dan berhasil. Akhirnya ia pun selamat. Terima kasih ya Merpati. Teriak semut, namun sepertinya merpati tidak mendengarnya. Burung itu langsung terbang entah kemana. Beberapa hari setelah kejadian itu, merpati sedang bertengger di batang pohon favoritnya. Di tempat itu, ia bisa melihat pemandangan yang indah sambil menikmati udara yang sejuk. Saat itu, merpati tidak tahu bahwa ada seorang pemburu yang sedang mengincarnya. Pemburu itu mengarahkan senjatanya ke merpati. Ia bergerak dengan perlahan supaya tidak menimbulkan suara yang bisa membuat merpati kaget. Dan benar saja, merpati masih belum sadar dengan keberadaan si pemburu. Ia sedang berada dalam bahaya. Pemburu bersiap untuk menarik pelatuk senjatanya. Namun, tiba-tiba ia berteriak keras lalu menjatuhkan senjata itu. Oh lala, rupanya seekor semut di tangannya. Ya, semut itu adalah semut yang dulu pernah ditolong oleh merpati. Mendengar keteriakan si pemburu, merpati langsung terbang. Ia sadar bahwa ia baru saja lolos dari mara bahaya. Dari kejauhan, ia melihat semut yang sedang melompat dari tangan si pemburu. Sadarlah ia bahwa semut itu telah menyelamatkan hidupnya. Terima kasih semut, teriak merpati sambil terbang menjauh menghindari si pemburu. Semut mendengar ucapan itu, ia sangat senang karena bisa membalas budi baik merpati. Selesai. Hikmah, jika ditolong oleh orang lain, maka kita harus berterima kasih kepadanya. Dan jika ada kesempatan, hendaknya kita membalas budi baik orang tersebut sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Itulah beberapa hal manfaat hewan dan kisahnya. Semoga apa yang sudah Ustazah sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri pembelajaran kita dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat pesan Ustazah, jangan lupa taat dan berbakti kepada orang tua. Kerjakan tugas dengan tepat waktu tanpa disuruh. Jangan lupa membantu membersihkan rumah atau menjaga adiknya. Semoga kita bisa segera bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.